Saya akan mulai dengan mengingatkan kembali beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita mengenai Dorothy Sayers. Dorothy Sayers menulis segera setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Setelah terjadi Perang Dunia Kedua, kemudian dia menulis bahwa di Inggris itu para cendekiawan, bahkan banyak orang yang menjadi ahli di sana, menjadi orang-orang yang cerdas, banyak cendekiawan yang kemudian melihat fakta Perang Dunia Kedua, lalu mereka itu bahkan depresi. Mengapa mereka depresi? Karena mereka tidak percaya bahwa ada satu negeri, satu wilayah yang begitu beradab. Eropa pada masa itu dianggap sebagai peradaban yang sangat maju. Mereka punya pertanyaan seolah-olah sepertinya begini. Bagaimana mungkin di wilayah yang peradabannya begitu maju, diisi oleh orang-orang yang beradab, tetapi melakukan kejahatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Bapak Ibu, Perang Dunia yang pertama dan kedua, terutama Perang Dunia Kedua, itu menghabiskan puluhan juta orang. Begitu banyak orang yang mati sebagai korban daripada kejahatan manusia yang peradabannya maju, teknologinya sudah maju, sehingga banyak ilmuwan, banyak saintis yang merasa tidak percaya bahwa di tengah-tengah peradaban yang maju masih ada kejahatan yang begitu besar. Seharusnya kalau peradaban maju, ilmu pengetahuan maju, menurut idealisme mereka, maka kejahatan itu harusnya menurun. Ini memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa yang namanya kejahatan tidak berakar di dalam kebudayaan di luar manusia. Sekali lagi, bukan karena kebudayaannya buruk maka manusia menjadi buruk. Ini memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa karena manusia itu menjadi jahat, maka kebudayaan yang paling maju sekalipun tidak bisa mencegah manusia untuk menjadi jahat. Jadi akar seluruh persoalan ini ada di dalam diri manusia, ada di dalam natur manusia. Ini yang kita bahas minggu yang lalu. Bapak Ibu, Timothy Keller di dalam tulisannya dia Reason for God, dia mencatat bahwa dia mengatakan bahwa sejarah mencatat, sekali lagi, sejarah mencatat bahwa yang membunuh untuk Hitler itu adalah orang-orang yang di dalam keluarga dan di dalam masyarakat terkenal sebagai orang-orang baik. Hannah Arendt dia bilang ada begitu banyak orang yang dianggap baik di dalam keluarga dan dianggap baik oleh masyarakat, tetapi pada akhirnya pada saat mereka harus memilih membunuh untuk Hitler atau mempertahankan kebenaran, mereka memilih membunuh untuk Hitler. Ada satu orang yang dia catat namanya Eichmann. Eichmann setelah dibawa ke psikolog, jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan hari itu, yang mereka melakukan dengan begitu kejam, dibawa ke psikolog dan minimal ada 7 psikolog untuk satu orang. Dan umumnya waktu mereka diperiksa oleh psikolog itu mereka didapati sebagai orang-orang yang waras. Mereka bukan psikopat, mereka bukan sosiopat. Eichmann adalah orang yang begitu dirindukan oleh anak-anaknya. Setiap kali dia pulang, anak-anaknya begitu bersuka cita. Ini adalah seorang ayah yang sangat-sangat baik. Tetapi ketika dia masuk di bawah pemerintahan Hitler, dia menjadi orang yang begitu kejam. Sekali lagi, yang membunuh ini bukan seorang psikopat, bukan sosiopat, orang yang dikenal baik oleh masyarakatnya. Hannah Arendt bahkan dia bilang yang banyak kali terlibat di dalam pembunuhan pada masa itu bukan 10% orang yang dikenal jahat di dalam masyarakat, tetapi 80% lebih orang-orang yang dikenal baik di dalam masyarakat pada masa itulah yang terlibat di dalam pembunuhan. Saudara, apa yang dimaksud oleh catatan ini? Catatan ini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kebaikan itu hanya bisa saudara dan saya lakukan sebagai kebaikan yang relatif. Itu bukan kebaikan yang sejati. Ini yang kita bahas dalam minggu yang akan datang. Saudara dan saya menemukan orang baik dengan membandingkan dia dengan orang yang lebih jahat daripada dia. Tapi kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan, maka saudara dan saya tidak mungkin bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku selamat oleh karena engkau melihat bahwa aku baik dan aku layak menerima keselamatan itu. Ini membuat kita paling tidak bapak-bapak gereja pada saat mereka memperdebatkan doktrin ini, mereka menolak doktrin yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu tentang pemilihan bersyarat. Arminianisme dan Remonstran mengatakan bahwa Allah memilih. Sekali lagi, Arminianisme beda dengan Pelagianisme di sini. Arminianisme percaya bahwa ada tindakan Allah untuk memilih di dalam kekekalan. Tetapi waktu Allah memilih, dia memilih berdasarkan pengetahuannya dia bahwa saya misalnya akan melakukan kebaikan sejati dan saya akan memilih Kristus. Karena dia tahu saya akan memilih Kristus, maka dia memilih saya. Jadi pemilihan Allah adalah pemilihan berdasarkan pra-pengetahuannya dia. Dia sudah tahu sebelum saya memilih dia di dalam kekekalan bahwa saya akan pilih Kristus dan melakukan kebaikan sejati, maka dia pilih kita. Artinya, dasar pemilihan Tuhan pilih siapa yang selamat, yang menikmati karya keselamatan Kristus,
Itu Tuhan lihat berdasarkan kondisi yang ada pada orang itu. Ini adalah pengajaran yang kemudian di dalam sejarah ditolak. Kenapa? Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya membahasnya bahwa ada apa yang disebut sebagai kematian secara spiritual. Kita semua mati secara rohani. Tidak ada orang yang hidup secara spiritual. Alkitab bilang kita bukan cuma sakit. Alkitab bukan hanya bilang kita cacat, tetapi Alkitab bilang Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang mati secara spiritual. Kalau kita mati secara spiritual, maka yang dihasilkan dari kematian spiritual adalah pemberontakan semata-mata. Tidak ada yang baik, kata Tuhan Yesus. Kita hanya akan melakukan yang jahat dan jahat. Tidak mungkin ada kebaikan sejati. Dan Roma pasal 3 bilang tidak ada yang mencari Allah. Lalu kita bisa menanggapi dengan bagian yang kedua. Saudara, kalau berdasarkan perbuatan baik kita, kalau Tuhan pilih kita, Alkitab bilang Tuhan memilih. Kalau dasar pemilihan Tuhan itu adalah hal-hal yang baik, kebaikan sejati yang nampak melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, siapa yang akan selamat? Sekali lagi, kalau Tuhan mau pilih saudara dan saya berdasarkan kriteria ini, kebaikan-kebaikan kita, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, jujurlah siapa yang akan selamat. Saya tulis di bagian ketiga, ini kontradiksi performatif. Kontradiksi performatif berarti kalau kita ngomong kayaknya masuk akal, tapi kalau mau diterapkan di dalam hidup itu nggak mungkin. Mengatakan bahwa kita dipilih berdasarkan kondisi yang baik di dalam kehidupan kita, ini secara teoritis bisa diterima, masuk akal. Tetapi dalam praktek ini hampir tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang yang telah menerima penebusan Kristus. Umumnya, orang yang telah menikmati karya keselamatan Kristus, itu tidak akan berani berkata, aku dipilih dan aku selamat karena memang aku layak. Siapa di antara kita yang akan berkata begitu? Saya selamat karena memang saya layak untuk mendapatkan keselamatan. Umumnya, orang-orang yang telah menerima karya keselamatan Kristus, menerima anugerah Tuhan, gak berani dari mulutnya dia mengatakan ini. Sehingga saya menyebut ini sebagai kontradiksi performatif. Secara teoritis bisa diterima, masuk akal. Tetapi waktu mau dipraktekan, ini tidak akan berani dipraktekan atau dikatakan oleh orang-orang yang telah mengalami penebusan Kristus. Sehingga waktu kita bicara mengenai pemilihan Allah, kita mesti tegas di awal untuk mengatakan bahwa kalau Allah memilih seseorang untuk selamat, dia tidak memilih berdasarkan pra-pengetahuan. Dia ada kondisi pada manusia yang dia lihat baik, di dalam kekekalan dia sudah lihat kita ada hal-hal yang baik, baik itu di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita, lalu kemudian dia memilih kita. Kalau ini terjadi, maka Alkitab harus menulis bahwa Allah memilih kita karena kita layak. Doktrin pemilihan di dalam Alkitab seringkali kita sebut sebagai predestinasi. Predestinasi mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Allah memilih berdasarkan keputusan yang kekal dan berdaulat. Ini adalah keputusan Dia yang kekal berdasarkan kasih. Ini adalah keputusan yang adil untuk menyelamatkan sebagian orang, Bapak Ibu bisa menggarisbawahi ini, dan membiarkan sebagian yang lain mengalami apa yang disebut sebagai kematian kekal sebagai konsekuensi daripada dosa. Jadi predestinasi bicara mengenai Allah memilih sejak kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih untuk menyelamatkan sebagian dan membiarkan sebagian mengalami kebinasaan oleh karena dosa mereka. Dengan demikian Bapak Ibu sudah bisa perkirakan bahwa bisa menebak bahwa saya ada pada posisi double predestination. Yang percaya predestinasi itu seringkali dibedakan menjadi dua. Single predestination, predestinasi tunggal atau double predestination. Single predestination atau predestinasi tunggal mengatakan Allah hanya memilih yang selamat. Kalau kemudian kita tanya bagaimana dengan yang binasa? Apakah Allah menolak dia? Dia bilang, oh itu Alkitab nggak ngomong. Tapi Bapak Ibu saya percaya apa yang disebut sebagai double predestination. Allah memilih dan Allah menolak atau Allah membiarkan sebagian orang menikmati kebinasaan oleh karena dosa-dosa mereka. Saya akan kasih kita beberapa argumentasi untuk kali ini. Tetapi yang saya mau katakan pertama-tama adalah ini adalah doktrin yang Alkitabiah. Sekali lagi, predestinasi diperdebatkan oleh gereja sepanjang zaman sampai hari ini. Bahkan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu yang duduk hari ini pun, duduk di depan saya ini pun sementara memikirkan apakah benar Tama, poin yang kedua mengenai predestinasi yang kamu tulis dengan warna merah itu apakah benar begitu? Tetapi saya mesti memberi penegasan di awal bahwa ini adalah satu doktrin yang sangat-sangat Alkitabiah. Kalau saudara dan saya memahami doktrin ini dengan benar, maka saudara dan saya akan mengerti
bahwa doktrin pemilihan tak bersyarat itu mengungkapkan kepada saudara dan saya mengenai anugerah Allah. Menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah tanpa bergantung kepada kondisi apapun pada diri kita. Jadi ini adalah doktrin yang paling tajam untuk mengungkapkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Tetapi memang ada kesulitan waktu Bapak Ibu dan saya harus melihat apakah Allah memilih. Nanti ada beberapa hal yang saya bahas di bagian akhir untuk kita pertimbangkan. Tetapi waktu dikatakan Allah memilih saja, kata Allah memilih ini seringkali sudah menjadi persoalan bagi Bapak Ibu dan saya. Baru kemarin saya baca satu artikel, ada seorang anak usia 14 tahun, namanya George Tinney. Itu anak ini kemudian dihukum mati di Amerika pada usia kira-kira 14 tahun, saudara. Dihukum mati kenapa? Karena dia adalah seorang yang berkulit hitam, dituduh membunuh dua perempuan bernama Betty usia 11 tahun dan bernama Mary usia 7 tahun. Tapi karena dia adalah orang kulit hitam, waktu diadili semua jurinya, kan Amerika kan juri, ada pakai juri gitu. Jurinya semua berkulit putih. Proses pengadilan hanya berlangsung 2 jam. Tanpa pengacara yang duduk sebagai pembela bagi orang ini. Saudara, itu adalah sebuah pengadilan yang begitu mengerikan karena orang tua anak ini pun dihalangi untuk masuk ke dalam ruang sidang. Lalu juri harus memilih, mengambil keputusan. Dan mereka ambil keputusan orang ini bersalah. Mati pada usia 14 tahun dengan cara disetrum. 70 tahun kemudian terbukti bahwa dia tidak bersalah. Saudara bisa lihat ya, ketika manusia melakukan pemilihan, dia bisa melakukan kesalahan yang begitu fatal. Dan oleh karena fakta ini, maka seringkali kita begitu ragu-ragu berbicara mengenai Allah yang memilih. Oleh karena Bapak Ibu dan saya sering melakukan salah pilih. Kesalahan di dalam memilih sering kita lakukan, maka kita merasa bahwa Allah bisa saja melakukan hal yang sama. Padahal enggak demikian. Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang bijaksana. Dia tidak perlu nasihat manusia. Dia tidak perlu masukan dari Bapak Ibu dan saya. Dan ketika dia memilih, dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah ini adalah doktrin yang Alkitabiah? Apakah Alkitab bicara mengenai pemilihan tanpa syarat? Saya akan ajak kita untuk melihat Alkitab dan hari ini Bapak Ibu kita akan lihat banyak sekali ayat Alkitab. Yohanes 15 ayat 16. Kita mulai dari sana. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namanya, diberikannya kepadamu. Frasa yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan manusia yang memilih Allah. Betul bahwa Bapak Ibu dan saya seringkali di dalam KKR atau di dalam ibadah, Bapak Ibu dan saya memilih untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi sebelum Bapak Ibu dan saya mengambil keputusan untuk memilih, pemilihan Allah terhadap umat pilihan itu mendahului pilihan umat pilihan untuk memilih Allah. Jadi pilihan Allah mendahului pilihan manusia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya masih ingat gambar yang saya buat beberapa waktu yang lalu, ini di wilayah sadar kita. Di wilayah sadar, Bapak Ibu dan saya yang memilih untuk percaya. Kita yang angkat tangan, kita yang bilang saya percaya. Tetapi di bawah sadar kita, Roh Kudus mengerjakan apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Maka ini menjadi satu proses yang dikerjakan oleh Allah yang seringkali tidak kita sadari. Sulit sekali bagi Bapak Ibu dan saya untuk mengatakan saya lahir baru kapan. Bahwa Bapak Ibu bisa mencatat tanggal di mana Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena ini terjadi di dalam kesadaran. Dan seharusnya begitu. Harusnya kita menjadi orang Kristen di dalam kesadaran. Kita yang datang dan kita percaya. Tetapi sebelum Bapak Ibu dan saya memilih Tuhan, Tuhan sudah memilih kita di dalam kekekalan. Dan supaya kita bisa memilih Dia, maka Roh Kudus harus melahirbarukan kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa jika orang tidak mengalami kelahiran baru
di dalam teks asli tidak dilahirkan dari atas, dia tidak mungkin bisa melihat, dia tidak mungkin bisa mengerti hal-hal yang ada di dalam kerajaan Allah. Gak ada yang bisa lihat itu. Bagaimana mungkin kita bisa lihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja di dalam kerajaan Allah, kalau kita tidak mengalami kelahiran baru. Jadi Allah memilih di dalam kekekalan, baru kemudian Roh Kudus mengerjakan di dalam sejarah, kelahiran baru di dalam sejarah, baru kemudian Bapak, Ibu, dan saya bisa memilih dia. Tetapi ini memberi petunjuk kepada Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes dengan jelas mengatakan, Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Faktanya kan Bapak, Ibu, sekali lagi Bapak, Ibu bilang, enggak, saya pilih Tuhan. Betul. Tetapi kita bisa pilih Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita. Lalu kalau Bapak, Ibu, ini mungkin kita tidak perlu baca. Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan segala kemauan baik, keinginan-keinginan baik itu dikerjakan oleh Allah. Keinginan untuk percaya kepada Kristus, kemauan untuk percaya kepada Kristus itu masuk di dalam kategori kemauan yang baik. Bahkan Bapak, Ibu, dan saya bisa katakan ini adalah kemauan yang terbaik yang Bapak, Ibu, dan saya bisa miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Ingin datang kepada Allah, ingin percaya kepada Kristus. Ini adalah sebuah kemauan yang baik. Bahkan bisa saya katakan ini kemauan yang terbaik di dalam sejarah kehidupan kita sebagai orang berdosa. Tetapi kemauan-kemauan baik ini dikerjakan oleh Allah. Kalau Roh Kudus tidak mengerjakannya, mustahil bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk menginginkan hal-hal yang baik terkait dengan kerajaan Allah. Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan ini kepada kita. Bukan Bapak, Ibu, dan saya yang memilih dia. Dia yang memilih kita. Maka dia memampukan kita untuk memilih dia. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul pasal yang ke-13. Mungkin kita minta Pak Hendrik untuk membaca ini. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 48. Nanti Bu Adel membaca Kisah para Rasul 16 ayat yang ke-14. Pak Hendrik membaca Kisah para Rasul 13 ayat 48. Bu Adel 16 ayat 14. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kita mulai dari sini dulu. Ada banyak orang yang mendengar khotbah para rasul, tetapi kemudian Kisah para Rasul pasal 13 ayat 48 mengatakan, memberi petunjuk kepada Bapak, Ibu, dan saya, tidak semua yang mendengar khotbah itu kemudian menjadi percaya. Ini sama seperti seorang penginjil berkhotbah, seorang hamba Tuhan berkhotbah. Tidak semua yang hadir di dalam ruang itu, tidak semua yang hadir di lapangan itu kemudian menjadi percaya. Tidak semua. Tetapi kemudian teks itu mengatakan dengan jelas, hanya orang-orang yang ditentukan Allah saja yang menjadi percaya. Kalau ada orang yang percaya di dalam sebuah KKR, di dalam sebuah ibadah, itu karena Allah telah menentukan dia untuk percaya. Sekali lagi, itu dengan jelas ayat itu membedakan dua kelompok orang. Ada pendengar, tetapi pendengar ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang percaya, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak percaya. Kelompok yang pertama ini bisa ada oleh karena Allah telah menentukannya. Hanya mereka yang ditentukan yang bisa menjadi percaya. 16 ayat 14, Bu Adel. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bukan mulai dengan dia mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi dimulai dengan apa yang disebut sebagai Allah membuka hatinya. Allah yang aktif. Allah aktif membuka hatinya dia, membuka pikirannya dia, sehingga dia mengerti bahwa dia harus percaya. Maka perempuan yang bernama Lydia ini datang. Gambar ini Bapak Ibu tadi saya kasih gambar ini. Manusia percaya pertama karena Allah telah menetapkan. Yang kedua, Allah bekerja di dalam bawah sadarnya dia untuk memberikan pengertian di dalam pikiran dan juga di dalam hatinya. Kemudian menggerakkan mereka untuk percaya. Lydia tidak mungkin bisa percaya kalau Allah tidak menggerakkan dia untuk percaya. Tetapi nanti bagian akhir saya akan tunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Roh Kudus menggerakkan dia untuk percaya, itu berarti Allah telah memilih dia untuk percaya. Sehingga ayat-ayat ini memberi petunjuk dan mulai memberi penjelasan kepada kita. Pertama, Allah yang memilih kita. Yang kedua, dialah yang membuka pikiran dan hati supaya kita bisa mengerti dan kemudian kita percaya. Bapak Ibu lihat sampai di titik ini semata-mata anugerah Allah.
Allah yang bekerja untuk keselamatan Bapak, Ibu, dan saya, bukan? Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37. Minta Carla membacanya. Atau 37 dan 39. Yohanes pasal 6 ayat 37 dan 39. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan membuang. Siapa yang akan datang kepada Kristus? Siapa yang akan percaya kepada Kristus? Itu dikatakan, siapa yang diberikan Bapa kepadaku, dialah yang akan datang. Artinya hanya orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepada Kristus yang akan datang. Tetapi ayat itu dengan jelas membedakan dua macam manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang datang kepada Kristus, dan manusia yang kedua adalah manusia yang tidak datang kepada Kristus. Yang datang kepada Kristus adalah mereka yang diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Artinya, ada yang tidak diberikan Bapa kepada Kristus. Bapak Ibu bisa lihat kalimat ini dengan jelas memberikan batas antara mereka yang datang dan yang tidak. Tetapi yang tidak datang itu karena Bapa tidak memberikannya kepada Kristus. Dan mereka yang datang itu karena Bapa memberikannya kepada Kristus. Itu berarti orang-orang yang tidak ditetapkan Allah untuk datang tidak akan mungkin bisa datang. Jika Bapak, Ibu, dan saya di dalam sejarah hidup kita pernah berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Biarlah Engkau masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhanku, menjadi Raja di dalam hatiku, mengubahkan kehidupanku. Bapak, Ibu, ketahuilah, itu dimulai dari pekerjaan Allah. Allah telah menetapkan dan memilah kita. Dia memilah, kemudian Dia memilih kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa datang. Jika Dia tidak pernah memilih Bapak, Ibu, dan saya, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah bisa datang. Ayat yang Carla baca tadi, mungkin kita bisa lanjutkan dengan ini. Minta Elvandi membaca ayat yang ke-44, Yohanes pasal yang ke-6. Bagaimana mereka bisa datang? Pertama saya bilang, mereka siapa yang percaya, siapa yang datang? Mereka yang ditetapkan untuk diberikan kepada Kristus. Allah menetapkan untuk memberikan mereka kepada Kristus. Baru mereka bisa datang. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa datang. Pertanyaan kedua adalah bagaimana mereka bisa datang? Ayat yang ke-44, Yohanes pasal yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bagaimana mereka datang? Dia harus ditarik oleh Bapa. Bapak, Ibu, menarik. Kata ditarik itu, Yohanes pakai kata elko, yang bisa berarti diseret. Mari kita lihat dua ayat bersama-sama, Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, atau mungkin lebih ke, kalau Yakobus 2 itu hanya bicara mengenai yang menyeret kamu ke pengadilan adalah orang-orang yang kamu bawa dan kamu tempatkan duduk di dalam ibadah, kursi, tempat yang paling depan, tempat-tempat yang terhormat. Tetapi saya mau ajak Bapak, Ibu untuk lihat mungkin lebih tepat Kisah Rasul pasal 16. Kisah para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Istilah yang dipakai di situ menyeret itu dari satu kata yang sama, elko. Yohanes pakai kata elko. Kalau bagaimana orang datang kepada Allah? Kalau Allah itu menarik dia untuk datang kepada Kristus. Tetapi kata ini bisa diterjemahkan di dalam dua teks, paling tidak Yakobus 2 dan Kisah Rasul pasal 16, ini bisa diterjemahkan menyeret. Ini berarti ditarik dengan satu kekuatan yang besar yang tidak bisa ditolak. Sekali lagi, ini berarti Allah menarik orang itu untuk datang kepada Dia dengan satu kekuatan yang begitu besar sehingga tidak mungkin bagi orang itu untuk menolak. Terkesan seperti memaksa. Tetapi Yohanes harus menggunakan kata elko untuk menekankan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa Allah memastikan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Dia tidak mungkin tidak datang kepada Kristus. Yang namanya orang pilihan pasti akan datang kepada Kristus. Pilihan itu adalah pilihan yang dijamin oleh kemahakuasaan Allah. Sehingga begitu efektif. Kalau Dia pilih di dalam kekekalan, engkau dan saya pasti datang. Tidak mungkin gak datang. Sekali lagi, ini diseret dengan satu kekuatan yang tidak mungkin bisa ditolak. Satu kekuatan yang tidak bisa dilawan. Tapi apa maksudnya ini? Apakah Allah memaksa Bapak, Ibu, dan saya?
Tidak. Ini yang saya jelaskan sebelumnya. Ada yang namanya iluminasi. Allah mencerahkan pikiran kita. Proses di mana Bapak Ibu dan saya mengalami kelahiran baru. Kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi Allah tidak perlu memaksa Bapak Ibu dan saya. Nanti waktu penginjil Grace membahas mengenai irresistible grace, Grace memilih untuk membahas irresistible grace gitu. Pernah ada yang tanya mengenai doktrin irresistible grace, kemudian saya tanya, ini yang kamu maksud yang mana? Mengenai keselamatan atau mengenai pemilihan istri? Karena saya merasa ada dua irresistible grace dalam kehidupan saya gitu. Tetapi kenapa anugerah itu tidak bisa ditolak? Bukan karena Allah memaksa Bapak Ibu dan saya. Karena Allah memberikan pencerahan sehingga kita mengerti. Kita mengerti bahwa kita orang berdosa, ini pertama. Roh Kudus datang dan menginsyafkan manusia akan dosa. Yang kedua, kalau kita sadar bahwa kita ini berdosa, maka otomatis Bapak Ibu dan saya akan sadar bahwa kita ada di bawah murka Allah. Maka minggu yang lalu Paulus bilang begini, berdasarkan natur kita adalah anak-anak murka. Sudah selayaknya lah Bapak Ibu dan saya dimurkai oleh Allah. Pasti ada kesadaran ini. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini Kristen tidak pernah sadar dosa dan tidak sadar kita ada di bawah murka Allah, hati-hati Bapak Ibu. Benar-benar Bapak Ibu dan saya masih duduk di bawah murka Allah, ini dia. Tapi kemudian akan ada kesadaran yang ketiga. Yang namanya manusia menginginkan keselamatan. Saya berdosa, saya ada di bawah murka Allah. Saya menginginkan keselamatan. Bapak Ibu orang berdosa biasanya tidak peduli dengan keselamatannya dia. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu begitu gelisah dengan keselamatan, mungkin itu salah satu tanda bahwa Bapak Ibu dan saya telah diselamatkan oleh Allah. Saya pernah cerita ada satu pemuda di sini. Datang sedikit-sedikit, ini mirip Martin Luther. Sedikit-sedikit datang, sedikit-sedikit datang. Tanya pertanyaannya sama, baik melalui WA, ketemu langsung, pertanyaan itu lagi. Apakah saya sudah diselamatkan? Akhirnya lama-lama jengkel juga ditanya terus begitu. Tuhan Yesus aja bisa marah, hamba Tuhan apalagi. Akhirnya jawaban paling terakhir adalah saya bilang, sejak kapan kamu gelisah dengan keselamatan? Dulu waktu kamu kecil, kamu gelisah nggak dengan urusan selamat atau tidak selamat? Enggak. Beberapa tahun yang lalu, kamu gelisah dengan urusan selamat atau tidak? Enggak. Lalu kenapa sekarang kamu gelisah? Hanya orang-orang yang telah diselamatkan saja yang peduli dengan keselamatannya dia. Kalau tidak, orang-orang ini adalah orang-orang yang cenderung untuk menikmati dosa. Hati nuraninya gelisah, tapi Alkitab juga mengatakan, ada waktu di mana hati nurani itu bisa mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Sehingga dia hanya menikmati dosa dan tidak lagi digelisahkan oleh dosa. Tetapi orang percaya, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hatinya dia akan gelisah dengan dosa. Gak usah juga habis ini Bapak Ibu pulang dan kemudian membuat hati menjadi gelisah. Itu natural. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai pada titik ini dia akan merasa dia butuh keselamatan. Kemudian Roh Kudus akan membukakan pikirannya dia. Bahwa satu-satunya jalan bagi keselamatan hanyalah Kristus. Kalau dia sadar semua kondisi ini. Baik itu kondisi dimurkai oleh Allah. Dan kebutuhannya akan keselamatan. Di satu sisi dia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya adalah apakah perlu dia dipaksa untuk datang kepada Kristus? Sudah enggak perlu. Yang pertama dia sadar kondisinya dia sadar kebutuhannya dan sekarang dia tahu jawaban bagi kebutuhannya dia. Dia akan datang dengan rela. Kelahiran baru itu maksudnya ini, Bapak. Membuka seluruh kondisi kita, menelanjangi dosa kita. Menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Membukakan kepada kita bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Maka kita datang dengan rela tanpa harus dipaksa. Tetapi kekuatan ini begitu efektif. Sama seperti orang yang jalan di padang gurun. Mengalami kehausan tapi matanya seolah-olah ditutup sehingga dia tidak bisa lihat. Dia kelilingi rumah itu terus. Ada satu rumah yang dia kelilingi. Sampai satu waktu tiba-tiba matanya kemudian dicelikkan. Dan ada tulisan di depan rumah itu, air minum free. Gak perlu dipaksa. Bapak Ibu dan saya gak perlu seret dia. Dia pasti akan datang dan kemudian cari air di situ. Bapak Ibu, itulah yang dikerjakan oleh Allah. Dia tidak perlu memaksa Bapak Ibu dan saya. Kata yang dipakai oleh Yohanes, diseret, memastikan bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang efektif, dijamin oleh kemahakuasaannya. Tapi tidak berarti dia merampas kebebasan kita. Dia akan memberikan kesadaran supaya kita datang dengan rela, dengan bebas kepada dia. Apa jaminan keselamatan kita? Ayat 37 sampai dengan 39 yang tadi dibaca oleh Carla. Itu keselamatan kita dijamin oleh Kristus. Kristuslah yang akan memelihara keselamatan kita. Tetapi sekali lagi, Kristus tidak memelihara keselamatan semua orang.
Dia mati untuk domba-dombanya. Dia tidak mati untuk domba di kandang sebelah. Ini yang nanti penginjil Grace akan bahas minggu yang akan datang. Kristus mati untuk domba-domba yang diberikan Bapa kepada dia. Sekali lagi, dia tidak mati untuk semua domba yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, ada Yohanes Calvin waktu dia menafsir Yesus punya kalimat ini. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu bukan hanya nyawanya saja yang diserahkan. Tetapi karena dia mati mewakili Bapak Ibu dan saya. Waktu dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu berarti kehidupan spiritual Bapak Ibu dan saya. Jiwa Bapak Ibu dan saya sebagai umat pilihan Allah. Yang dulu maupun sampai hari ini. Dan sampai masa yang akan datang. Semuanya telah diserahkan kepada Bapa. Jadi seolah dia bilang, Tuhan, Bapa, sekarang saya serahkan nyawaku kepadamu. Waktu Bapa terima, bukan hanya Kristus. Tetapi Bapak Ibu dan saya yang ada di dalam Kristus. Semuanya diserahkan kepada dia. Seorang penafsir menggunakan istilah double protection. Ada Kristus yang memegang kita dan sekarang diserahkan kepada Bapa. Ini proteksi yang pertama. Proteksi yang kedua adalah Allah Bapa yang memegang kita. Dia waktu dia menerima Kristus punya persembahan itu. Berarti dia menerima Bapak Ibu dan saya. Lalu Roh Kudus itu kemudian masuk dan memastikan Bapak Ibu dan saya akan berjalan di rel yang dia mau. Tapi Bapak Ibu, ini bicara mengenai jaminan keselamatan kita. Dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya, bukan kepada semua orang. Dengan demikian, ada tindakan Allah yang sekali lagi saya bilang, mungkin kita nggak begitu suka. Tapi saya pakai kata ini, Allah melakukan pemilahan dan pemilihan. Allah memilah dan memilih. Allah menentukan siapa yang akan diserahkan kepada Kristus. Dia menentukan siapa yang akan percaya kepada Kristus dan siapa yang tidak percaya kepada Kristus. Sekali lagi, ini doktrin yang tidak begitu enak di dalam hati banyak orang percaya. Pengajaran yang tidak begitu enak di dalam hati orang percaya. Tetapi Bapak Ibu, adalah tugas kita untuk menyesuaikan perasaan kita dengan firman Allah. Bukan firman Allah yang disesuaikan dengan keinginan kita. Alkitab jelas berbicara mengenai dia memilih. Kapan dia melakukannya? Saya kira ini tidak perlu kita baca. Jelas Efesus pasal 1 ayat 4-5. Dia bilang Allah memilih sejak kekekalan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 mengatakan Allah telah memilih sejak semula. Kita dikasihi oleh Allah sejak semula. Ada tindakan Allah untuk memilih umat pilihan. Pemilihannya bukan baru terjadi setelah dia menciptakan manusia, lalu manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah memilih. Bukan. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa tindakan Allah untuk memilih itu sudah dikerjakan sejak kekekalan. Kalau dia bilang pemilihan terjadi di dalam kekekalan, itu berarti pemilihan sudah terjadi bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Allah telah melakukan tindakan ini, memilih. Kata kekekalan menjadi sesuatu yang sangat menentukan di situ. Apa dasar pemilihannya? Dia memilih berdasarkan kasih dan kerelaannya. Bapak Ibu bisa lihat teks itu nanti. Allah memilih karena dia mengasihi manusia, maka dia memilih. Karena dia mengasihi manusia, maka di dalam kedaulatannya dia menetapkan bahwa orang ini akan saya pilih. Tujuannya Efesus pasal 1 dan 2 Tesalonika supaya kita kudus. Sekali lagi, bukan karena Bapak Ibu dan saya kudus. Alasannya itu bukan karena kita kudus, tetapi sebaliknya supaya kita kudus. Jadi kekudusan hidup, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita itu menjadi tujuan penyelamatan, bukan alasan penyelamatan. Ini dua hal yang berbeda. Allah tidak menyelamatkan kita karena kita kudus. Allah menyelamatkan kita karena dia mau kita kudus. Maka aneh kalau hari ini ada orang menyebut dirinya percaya tetapi dia tidak hidup di dalam kekudusan. Ini anomali. Karena dia menikmati karya keselamatan yang sudah ditetapkan di dalam kekekalan, tetapi kok dia tidak menghidupi tujuan penetapan Allah di dalam kekekalan. Ini anomali Bapak Ibu. Harusnya kalau betul kita adalah orang yang ditetapkan Allah di dalam kekekalan untuk menikmati keselamatan, maka di dalam sejarah kita menikmati kasih Allah, anugerah Allah, kita diselamatkan. Dan seharusnya kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, yaitu supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan.
Efesus pasal yang kedua mengatakan dia memilih kita, dia menyelamatkan kita supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah ditetapkan sejak semula. Jadi tujuannya itu clear. Ada orang yang bilang kalau Allah memilih dan kalau Allah pilih, Allah jamin keselamatan Bapak Ibu dan saya. Maka kita boleh dong hidup suka-sukanya. Kan Allah sudah pilih dan keselamatan dijamin oleh Tuhan. Tidak akan mungkin hilang keselamatan itu. Lalu apakah kita bisa hidup sesukanya? Enggak. Alkitab memberi petunjuk kepada kita bahwa kita diselamatkan supaya kita hidup kudus. Maka salah satu ciri kita orang yang sudah diselamatkan adalah Bapak Ibu dan saya berjuang untuk kekudusan hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatan itu bukan mengerjakan keselamatan, mengerjakan sesuatu yang kudus untuk mendapatkan keselamatan. Bukan. Tetapi memperjuangkan hidup yang telah diberikan oleh Allah. Ini harusnya terekspresi di dalam kehidupan kita. Sehingga kalimat kalau begitu saya hidup suka-sukanya saya aja. Justru ini adalah cara iblis untuk menipu kita. Terutama membutakan mata orang-orang yang belum percaya di dalam hatinya. Tidak ada rujukan kepada foreknowledge atau jasa manusia. Saya pakai istilah foreknowledge berarti karena kita diselamatkan supaya kita kudus, bukan karena kita kudus. Maka jelas Efesus tidak berbicara mengenai Allah sudah tahu kita akan lakukan sesuatu yang baik. Baru dia pilih kita. Enggak. Pemilihan di dalam kekekalan tidak merujuk kepada jasa manusia sama sekali. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan kasih dan kerelaannya. Berdasarkan tujuan-tujuan Allah yang dia mau genapkan di dalam dunia ini. Kalau dia selamatkan Bapak Ibu dan saya, itu berarti dia mau Bapak Ibu dan saya menjadi agen kerajaan Allah. Dimanapun Bapak Ibu dan saya ada, di situ Bapak Ibu dan saya harus menyatakan kemuliaan Allah. Jadi tempat kita bisa berbeda, posisi kita bisa berbeda, tetapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu kita mempermuliakan Tuhan. Roma pasal 9, ini menarik. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-9. Kita baca bergantian. Roma pasal yang ke-9, kita baca bergantian mulai dari ayat yang ke-7. Saya baca ayat 7. Kemudian Bapak Ibu membaca ayat 11, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-18. Saya ayat 7, Bapak Ibu ayat 11 dan kita bergantian sampai dengan ayat 18. Saya mulai dengan ayat yang ke-7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-11. Bapak Ibu jelas di situ bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan Allah. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ini pilihan, panggilan yang sudah dikerjakan sejak kekekalan, dan di dalam sejarah Allah menyatakan sebelum anak itu tahu melakukan baik dan buruk. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Bapak Ibu lihat ayat 15. Ayat 15 bilang ya, itu belas kasihan. Anugerah itu punyanya saya. Itu tidak bisa dituntut. Aku memberikannya kepada siapa yang aku inginkan. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bahkan terkait dengan Firaun yang melawan Allah, Allah bilang itu sebabnya aku membangkitkan engkau. Engkau ada untuk tujuan ini, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi kata Paulus, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Pasal 9 dengan begitu jelas memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya, orang selamat dan orang binasa, Allah kerja di sana. Ini jelas Allah aktif di dalam urusan ini.
Allah memilih Ishak, bukan Ismail. Allah memilih Yakub, bukan Esau. Fondasinya adalah kasih. Aku mengasihi orang yang bernama Yakub. Ini dikerjakan berdasarkan kedaulatannya dia. Saya memberikan kepada siapa yang saya mau. Tidak ada orang yang berhak untuk menuntut itu. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan? Ada orang kerja dari pagi sampai sore. Ada yang kerja dari siang sampai sore. Ada yang tinggal kerja 2 jam atau 1 jam. Kemudian waktu datang minta upah. Mulai dari yang datang kerja paling sedikit. Dapat upah 1 dinar. Yang kerja agak banyak 1 dinar. Yang kerja dari pagi 1 dinar. Lalu kemudian orang-orang itu marah. Saya kerja dari pagi setengah mati. Mungkin dia bilang itu panitia Natal, panitia NRIC. Semua saya yang kerja. Dia cuman kerja pada akhir hidupnya dia. Setiap hari bikin dosa. Tiba-tiba sekarang dia selamat. Belum sempat jadi panitia. Panitia belum juga ditutup. Dia sudah tutup umurnya. Tapi kenapa dia dapat upah yang sama dengan saya? Bapak Ibu lihat tuannya itu bilang apa? Ini uang saya punya. Saya mau kasih kepada siapapun, itu haknya saya. Apa hakmu? Tuhan kita cukup kejam. Tetapi itu benar bukan? Itu anugerahnya dia kok. Itu miliknya dia. Fondasinya karena dia mengasihi siapa, maka dia memberi sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Bapak Ibu kemudian ada pertanyaan di dalam ayat 14. Apakah ini tidak adil? Bapak Ibu perhatikan ini. Bagi saya, waktu Paulus tanya ini adil atau tidak, itu Paulus sementara mempresaposisikan apa yang ada dalam pikiran Paulus adalah pemilihan tanpa syarat. Saya mau tanya, apakah mungkin Paulus mengatakan mempersoalkan adil atau tidak adilnya pemilihan Allah jika Allah memilih berdasarkan jasa? Sekali lagi, kalau Allah pilih Bapak Ibu dan saya, Paulus bilang Allah memilih kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Allah memilih kita karena dia sudah tahu bahwa kita akan memilih dia melakukan hal-hal yang baik. Kalau seandainya ini yang terjadi, apakah orang akan protes bahwa Allah tidak adil? Bapak Ibu saya nggak mau bicara sendiri ya. Kalau seandainya Paulus tulis begini, Allah memilih kita karena dia sudah tahu kita akan pilih dia. Allah memilih kita karena dia tahu kita akan melakukan begitu banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah ada persoalan mengenai keadilan Allah di situ? Tidak ada. Karena Bapak Ibu dan saya dipilih berdasarkan apa yang kita buat. Adil. Maka ayat 14 nggak mungkin muncul. Ayat 14 hanya muncul karena Allah memilih bukan berdasarkan jasa baiknya Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Maka saya tulis di situ. Roma pasal 9 jelas berbicara mengenai unconditional election. Allah memilih tanpa syarat. Allah memilih berdasarkan kedaulatannya dia. Dia memberi kepada siapa yang dia mau. Itu jelas di dalam ayat yang ke-14. Jadi pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya. Paulus, kalau dia ada pada abad yang ke-17, dia akan berpihak kepada Calvinisme. Sekali lagi, jika Paulus ada pada abad 17, dua kelompok yang di dalam gambaran pertama, dia akan pilih Calvinisme. Karena sekali lagi, kalau berdasarkan Arminianisme, maka isu ayat 14, ini tidak adil, nggak akan muncul. Wong memang betul kok dia kasih sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi isu mengenai keadilan justru muncul karena, sekali lagi di dalam pikiran Paulus, Allah memberi suka-sukanya dia. Maka mari kita definisikan dulu predestinasi. Predestinasi adalah tindakan Allah di dalam kekekalan. Bapak Ibu mesti menggarisbawahi kata kekekalan karena bahkan di dalam tradisi reform itu ada yang namanya supralapsarian dan infralapsarian. Enggak usah itu, tapi supralapsarian mengatakan sejak kekekalan Allah sudah tetapkan. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah tetapkan. Infralapsarian mengatakan setelah manusia jatuh dalam dosa baru Allah tetapkan. Tetapi jelas di dalam Efesus pasal yang pertama dan kedua, Allah memilih sebelum dunia dijadikan. Artinya di dalam kekekalan. Dia memilih berdasarkan kasih dan kedaulatannya karena dia mengasihi Yakub, tapi di sisi yang lain karena dia mau kasih anugerahnya kepada siapa yang dia mau. Berdasarkan tindakan yang berdaulat dan kasihnya ini, dia memilih sejumlah orang untuk menikmati keselamatan dan hidup kekal, sekaligus membiarkan sebagian lainnya mengalami kebinasaan dalam kematian kekal. Sekali lagi,
Allah memilih sejak kekekalan berdasarkan kasih dan kedaulatan, supaya sebagian orang menikmati keselamatan. Puji Tuhan jika itu Bapak Ibu dan saya ada di dalamnya. Tetapi jika Bapak Ibu dan saya ada di dalam kelompok yang pertama, ingat, seharusnya kita sama dengan kelompok yang kedua, yang dibiarkan untuk binasa. Nasib kita harusnya persis sama. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya pindah kepada kelompok yang pertama, itu berarti Allah beranugerah di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tetapi Dia membiarkan sebagian lainnya mengalami keselamatan. Apakah ini diajarkan Alkitab? Apakah Allah memang mengajarkan atau Alkitab berbicara mengenai penolakan? Mari kita lihat beberapa ayat lagi. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 6 sampai 11. Bapak Ibu, saya memilih untuk kita baca karena banyak perdebatan mengenai hal ini. Sehingga saya tidak mau Bapak Ibu hanya melihat ini sebagai konstruksi teologis. Sekali lagi, ini bukan diciptakan oleh bapak-bapak gereja. Doktrin ini adalah doktrin yang ditemukan di dalam Alkitab. Kita mesti membedakan ciptaan dan ditemukan. Sekali lagi, benua Amerika itu tidak diciptakan oleh orang yang menemukannya. Benua Amerika itu ditemukan, bukan diciptakan. Sama seperti doktrin ini. Doktrin ini ditemukan, bukan diciptakan. Bahwa disistematiskan, ya, tetapi tidak berarti ini diciptakan. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 6 sampai 11. Saya 6, Bapak Ibu 7 terus sampai 11. Yohanes pasal yang ke-17. Saya mulai ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Ku. 7. Bapak Ibu perhatikan ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Menyatakan namamu kepada mereka berarti memperkenalkan Allah kepada mereka. Ingat Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau Kristus menyatakan, berarti Kristus memperkenalkan Allah Bapa kepada mereka, memperkenalkan dirinya kepada mereka, sehingga mereka menikmati keselamatan. Jadi kata menyatakan bukan hanya sekedar menyatakan, tetapi mereka mengenal dan memperoleh pengenalan yang menyelamatkan. Aku memberikannya, menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan, sampai dengan ayat yang ke-7. Sekarang ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, ini implikasinya mereka kenal Yesus, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Dibedakanlah yang menjadi milik Kristus, yang kepadanya Kristus menyatakan diri dan menyatakan Allah, dengan yang disebut sebagai dunia. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. 11. Bapak Ibu, ayat-ayat ini memberikan penjelasan bahwa ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah yang disebut sebagai milik Kristus atau milikmu di situ, milik Allah. Orang-orang yang menjadi milik Allah adalah orang-orang yang sekali lagi kepadanya Yesus menyatakan diri sehingga mereka kenal Dia. Orang-orang yang kepadanya Dia memperkenalkan nama Allah. Istilah nama di dalam Alkitab, nama Allah bicara mengenai pribadi Allah. Sehingga orang-orang ini kenal pribadi Allah, Bapa maupun Allah Anak. Dan ini memenuhi syarat Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga untuk menikmati keselamatan. Ini kelompok yang pertama. Mereka kenal Allah, mereka percaya, mereka selamat. Lalu Yesus bilang, untuk mereka lah aku berdoa. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang pernah dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, doa ini berlaku bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk mereka aku berdoa. Tetapi bukan untuk kelompok yang kedua. Kristus tidak berdoa untuk dunia ini. Jadi ada dua kelompok yang dengan jelas dipilah di dalam doa Yesus Kristus. Milik Allah dan dunia.
Mereka tidak pernah didoakan oleh Kristus. Doa Kristus adalah doa imam besar yang paling efektif terkait dengan keselamatan. Maka orang-orang itu selalu akan membenci yang disebut sebagai milik Allah. Tetapi sekali lagi ada dua kelompok di sini, milik Allah dan yang bukan. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12. Mari kita lihat pasal 17 tadi, ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun daripada mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah tertulis. Bapak Ibu perhatikan ayat 12. Ayat 12 dengan begitu jelas mengatakan aku berdoa untuk mereka, untuk kelompok yang pertama. Dan dia memastikan bahwa mereka yang didoakan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 adalah orang-orang yang tidak akan mungkin kehilangan keselamatannya. Sekali lagi, keselamatan itu tidak akan mungkin hilang. Bukan karena Bapak Ibu dan saya yang menjamin keselamatan kita, tetapi Kristus yang menjamin keselamatan kita. Tetapi jika ada orang-orang yang mengatakan percaya dan pada akhirnya mereka binasa, Yesus Kristus mengatakan, tidak mungkin yang menjadi milikku itu akan binasa, kecuali dia yang memang telah ditentukan untuk binasa. Bapak Ibu perlu digarisbawahi kata, kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yudas sudah dibicarakan sejak perjanjian lama, Bapak Ibu. Sejak perjanjian lama sudah dibicarakan mengenai orang yang akan menjual Yesus. Kita tidak tahu siapa itu sampai perjanjian baru menyatakannya. Maka Yesus bilang, kecuali dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Mari kita lihat Yudas pasal yang keempat. Yudas pasal yang keempat. Kalau Tuhan kasih kita hidup sampai tahun depan, kira-kira bulan Maret atau April, kita akan bahas kitab Yudas. Bapak Ibu, ini kitab yang jarang sekali dibaca. Orang juga jarang mau kasih nama anak Yudas. Padahal ada satu Yudas yang baik. Pak Ben pernah bilang, nanti kalau kamu punya anak laki-laki kasih nama Yudas. Saya agak ragu-ragu, enggak lah. Kalau Bapak Ibu mau enggak apa-apa. Ayat yang keempat. Yudas cuma satu pasal, ayat 4 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang telah menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini bicara mengenai ada orang-orang yang ada di dalam gereja, maka disebut sebagai orang-orang yang menyusup. Mirip dengan gereja, mirip dengan gandum, tetapi mereka adalah lalang. Jika sampai pada akhirnya mereka ada dan menikmati begitu banyak anugerah termasuk pelayanan di dalam gereja, namun mereka tidak pernah menikmati keselamatan. Yudas mengatakan bahwa sejak semula mereka telah ditentukan untuk dihukum. Alkitab jelas berbicara mengenai eksistensi dari orang-orang yang telah ditentukan untuk dihukum. Bagaimana dengan kejahatan dan kefasikan yang mereka lakukan? Ini tadi bicara mengenai ada dua kelompok. Salah satunya adalah kelompok yang kita tekankan sekarang adalah mereka yang telah ditetapkan Allah untuk menikmati apa yang disebut sebagai kebinasaan. Allah biarkan mereka. Bagaimana dengan kejahatan yang mereka lakukan? Apakah itu di luar dari penetapan Allah? Tidak. Alkitab bilang bahwa bahkan dosa yang mereka lakukan, itu hanya bisa mereka lakukan jika Allah mengizinkan itu untuk terjadi. Mari kita baca beberapa ayat ini. Amsal pasal 16 ayat 4. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat ini mengerikan sebenarnya. Jika kalau Bapak Ibu perhatikan penjelasan dari yang pertama sampai saat ini, Bapak Ibu tadi malam saya persiapan, saya agak sedikit bergumul. Amsal 16 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bapak Ibu clear ya? Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27. Ini yang butuh penjelasan sedikit. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-27 dan 28. Saya baca ayat yang ke-27, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-28. Ini terjemahan LAI agak sedikit bikin kita repot sebenarnya.
Saya baca ayat 27. Bapak Ibu baca ayat 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Bapak Ibu perhatikan, di dalam ayat 27 dikatakan ada orang-orang yang berkumpul di dalam kota itu untuk melawan Kristus. Menurut doa daripada gereja pada masa itu dan dibenarkan oleh Lukas sebagai penulis yang diinspirasi, itu menggenapi Mazmur pasal 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa dan seterusnya. Orang-orang ini bangkit melawan Allah, melawan Kristus yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Bapak Ibu, bahasa Indonesia memberi penulisannya sedemikian rapat sehingga seolah-olah yang ditentukan untuk melaksanakan segala sesuatu itu adalah Yesus Kristus. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan strukturnya di dalam bahasa asli, yang ditentukan adalah proses di mana musuh-musuh Allah ini berkumpul untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Jadi bahkan perlawanan mereka terhadap Allah itu hanya bisa terjadi jika Allah mengizinkannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak mungkin ada satu orang yang bisa melawan Allah kalau Allah tidak mengizinkan itu terjadi dan Allah tidak kasih dia kekuatan untuk bisa berdiri dan melawan Allah. Kita melawan Allah dengan menggunakan kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita, bukan? Kalau Tuhan ambil kekuatan itu, Bapak Ibu dan saya nggak mungkin bisa melakukan apa-apa. Maka pemberontakan kepada Allah, dosa adalah sesuatu yang begitu mengerikan. Oleh karena Bapak Ibu dan saya mempergunakan kekuatan, kapasitas, berkat-berkat yang Allah berikan. Justru untuk melawan Allah yang memberikan semua itu. Ini yang membuat dosa begitu mengerikan dalam kehidupan orang percaya. Tapi ini fakta. Kesesatan dan kebinasaan mereka pun ada di dalam penetapan Allah. Mari kita baca beberapa ayat saja. Yohanes pasal 12 ayat 39 dan 40. Yohanes pasal 12 ayat 39 dan 40. Saya 39, Bapak Ibu 40. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga 40. Bapak Ibu saya ada catat juga, kalau Bapak Ibu nanti lihat ayat ini paralel dengan Matius pasal yang ke-13. Waktu Yesus ngomong mengenai perumpamaan tentang 4 jenis tanah itu. Kemudian murid-murid datang, Tuhan kenapa ngomong pakai perumpamaan? Kamu ngomong pakai perumpamaan, banyak orang gak mengerti loh. Kan kadang-kadang perumpamaan itu diberikan untuk mempermudah pengertian. Tapi ada orang yang habis kita kasih perumpamaan, dia tambah gak mengerti. Kan itu kayak ilustrasi khotbah lah. Ilustrasi itu dibuat untuk orang mengerti. Tapi kadang-kadang yang sayangnya itu yang jemaat bawa pulang itu ilustrasinya. Bukan firman Tuhannya. Itu menyedihkan saudara. Yang dibahas di mobil, di jalan ilustrasi. Bukan khotbahnya itu. Padahal ilustrasi diberikan untuk menolong pengertian. Yesus pakai perumpamaan, pakai ilustrasi. Lalu murid-murid datang dan bilang banyak orang gak mengerti loh. Bapak Ibu bisa baca di Lukas pasal 8 dan Matius pasal 13. Yesus bilang aku kasih perumpamaan. Supaya mereka melihat, namun tidak melihat. Mereka mendengar, namun tidak mengerti. Bapak Ibu bisa lihat ini. Allah seolah-olah membiarkan mereka ada di dalam ketidakmengertian mereka. Mungkin Bapak Ibu dan saya ini lihat begini. Ini puisi. Kitab puisi yang tulisan dalam bentuk sajak yang kita tidak bisa tafsirkan letterlek. Tidak berarti bahwa orang itu mengerti lalu Allah bikin gak mengerti. Wah kalau ini Allah jahat. Tetapi yang dimaksud adalah Allah membiarkan orang itu ada di dalam ketidakmengertiannya. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Itu tidak berarti bahwa Allah bikin hati yang lembut jadi keras. Dari awal hati Firaun sudah keras, Allah membiarkan hati itu tetap demikian. Waktu dikatakan Allah membutakan mata mereka, itu bukan berarti mata mereka adalah mata yang baik, yang mengerti hal-hal yang spiritual. Tiba-tiba Tuhan membutakan mata mereka. Oh enggak. Minggu yang lalu kita bicara mengenai kerusakan total manusia.
Bicara mengenai manusia yang buta secara spiritual dan mati secara spiritual. Allah memutuskan untuk tidak mencelikkan mata mereka. Allah memutuskan supaya mereka tetap ada di dalam kondisi sebagai orang-orang yang mati secara spiritual. Maka kalau hari ini Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang telah hidup secara spiritual, itu berarti Allah memutuskan supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam kondisi itu. Allah memutuskan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Kalau Dia tidak memutuskan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya terus akan ada dalam situasi itu. Saya berharap Bapak Ibu dan saya melihat sedikit anugerah Tuhan di situ. Ini ayat yang kita baca, yang terakhir lah. Dari tadi buka Alkitab terus biasa orang Kristen agak jengkel. Saya gak punya pilihan yang lain karena bagian yang ini adalah bagian yang bagi saya menjadi perdebatan bahkan di dalam konteks teologi reform. 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya 7, Bapak Ibu 8. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, maksudnya ia berharga, Kristus berharga. Tetapi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kristus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan punya dua fungsi. Dia adalah batu penjuru bagi gereja yang diselamatkan, tetapi di saat yang sama dia adalah batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Kemudian dijelaskan di situ di dalam ayat yang ke-8, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Saya kira sampai di titik ini pas benar tafsirannya, tetapi frasa yang selanjutnya. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Kalimat ini agak sedikit ambigu, tetapi kalau Bapak Ibu lihat paling tidak di dalam teks bahasa Inggris, karena mereka tidak taat kepada hukum Allah, sebagaimana yang telah ditetapkan untuk mereka kerjakan. Perlawanan mereka yang membuat mereka tersandung sehingga tidak pernah percaya kepada Kristus dan kemudian binasa. Tidak lolos dari apa yang disebut sebagai penetapan Allah. Kalau begitu siapa umat pilihan Allah? Mari kita jawab pertanyaan tema besar kita hari ini. Umat pilihan Allah adalah orang-orang yang dikasihi Allah dan ditetapkan sejak kekekalan untuk menikmati keselamatan tanpa bergantung kepada kondisi mereka. Sekali lagi, sejak kekekalan di dalam kasih dan kedaulatan Allah yang berdaulat itu, Dia memilih mereka untuk menikmati keselamatan tanpa bergantung kepada kondisi mereka. Tuhan gak bergantung pada kondisi kita. Sekali lagi, kalau Dia bergantung pada kondisi kita, gak mungkin Bapak Ibu dan saya ada pada posisi hari ini sebagai umat pilihan Allah. Siapa umat pilihan Allah? Mereka yang menikmati karya Roh Kudus, yaitu pencerahan di dalam pikiran dan dorongan untuk melakukan hal yang mustahil secara natural, yakni datang dan percaya kepada Kristus. Karena kita mati secara natur, maka tidak mungkin kita datang kepada Kristus. Ini adalah hal yang mustahil. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya bisa datang kepada Kristus, itu berarti kita sementara melakukan satu hal yang mustahil secara natural. Itu karena Roh Kudus bekerja di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Dan itu tanda kita adalah umat pilihan Allah. Siapa umat pilihan Allah? Umat pilihan Allah adalah orang-orang yang melalui mereka, Allah melakukan hal-hal yang mustahil diinginkan dan dilakukan manusia natural. Yaitu kebaikan sejati yang lahir dari hati yang rela dan cinta kepada Allah dan iman yang sejati. Sekali lagi, perbuatan baik yang relatif bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Tetapi kebaikan sejati yang lahir dari cinta kepada Allah, lahir dari iman yang sejati kepada Allah yang benar, itu hanya mungkin dilakukan oleh orang percaya. Kalau seandainya kita adalah umat pilihan Allah, maka Allah akan bekerja melalui kita. Dia akan mendorong Bapak Ibu dan saya, memampukan Bapak Ibu dan saya untuk melakukan atau menginginkan dan melakukan hal-hal yang secara natural tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang belum selamat. Yaitu melakukan kebaikan-kebaikan sejati yang lahir dari iman dan juga cinta kepada Tuhan.
Tadi di dalam pertemuan di masterclass, Bapak Ibu, kita beberapa waktu yang lalu kan kita terlibat, kita kasih persembahan untuk di Lombok. Kemudian di dalam pertemuan itu baru tadi dikasih tahu. Jadi kita sempatkan ada foto. Itu tim kita pergi lalu ada foto, ada report yang mereka kasih, saya akan share di grup kita punya grup MRI Pemuda dan seterusnya. Lalu kemudian itu baru tadi itu ketahuan bahwa ada satu surat kabar di Bandung yang dia kasih tahu bahwa ada bantuan ke Lombok dari gereja GRI, tetapi kemudian itu dibilang kerjasama antara GRI dengan satu institusi yang lain. Jadi institusi ini lapor ke surat kabar itu bahwa itu adalah kerjasama GRI dengan dia. Tadi semua agak kaget karena selama ini kita nggak pernah tahu bahwa kita pernah kerjasama dengan mereka. Sehingga orang yang terima berita itu langsung kasih tahu kepada yang kasih berita, ini berita nggak benar. Salah satu bukti bahwa ini kebohongan adalah orang yang membawa berita itu untuk ditulis di Bandung langsung bersurat. Dia tidak tulis di koran, tapi dia bersurat kepada orang yang komplain, minta maaf. Berarti dia melakukan itu secara intensional. Tapi dia tidak pernah mau sampaikan kepada surat kabar yang ada di Bandung itu untuk memberitahukan bahwa dia berbohong. Kita tidak tahu ini sementara ini nanti prosesnya bagaimana, apakah kita akan berusaha untuk kejar itu atau bagaimana. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat ya, bahkan di dalam hal-hal yang sedemikian, hal-hal yang baik sekalipun ada orang yang berusaha untuk menungganginya. Kita tidak tahu motivasinya apa. Tetapi semua hal yang baik seperti yang terjadi, bantuan yang saudara dan saya berikan untuk apa yang terjadi di Lombok, nanti di Palu, di Donggala, itu mesti keluar dari cinta kepada Allah, motivasi untuk mempermuliakan Allah. Ini kebaikan sejati. Jadi kita sama-sama bisa kasih bantuan, sama-sama melakukan kebaikan. Tetapi minggu yang lalu saya bilang kebaikan tanpa iman sejati. Kebaikan tanpa motivasi untuk mempermuliakan Allah, tanpa rasa cinta kepada Allah. Alkitab bilang itu seperti kain kotor. Itu dosa di hadapan Tuhan. Hanya orang yang dipilih oleh Allah yang harus bisa melakukan kebaikan sejati. Pertanyaannya, berapa kali Bapak Ibu mempertimbangkan dengan baik kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan? Saya tidak mempersoalkan Bapak Ibu dan saya lakukan kebaikan. Tetapi sekali lagi, apakah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan sadar? Karena saya cinta kepada Allah? Karena saya mau mempermuliakan Dia melalui perbuatan ini? Atau itu hanya perbuatan-perbuatan baik yang refleks keluar dari natur kita karena kita makhluk sosial? Minggu yang lalu saya bilang kalau kita pakai kaos kaki kita sudah nggak pikir lagi itu kaos kaki mau taruh dari kaki kanan atau kaki kiri dulu. Otomatis aja. Ada kebaikan-kebaikan yang otomatis. Kekristenan harus melampaui itu. Kekristenan melakukan kebaikan-kebaikan bukan hanya sekedar otomatis, tetapi otomatis lahir dari cinta kepada Allah dan motivasi untuk mempermuliakan Allah. Maka kebaikan itu mesti juga dilakukan dengan sadar. Kita mesti akui bahwa doktrin ini melibatkan misteri kok. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat saya kasih data Alkitab ngomong begini atau begitu, kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak memuaskan pikiran kita. Ada lubang di dalam penjelasan saya. Maka saya mesti jujur untuk mengatakan bahwa doktrin mengenai pemilihan Allah, kalau Bapak Ibu dan saya cari di dalam Alkitab tertulis di sana. Tetapi pada saat yang sama ada misteri. Contoh yang paling sederhana adalah pertanyaan mengenai keadilan Allah. Kalau Allah pilih, apakah Allah adil? Yang pertama, mungkin jawaban yang paling tidak enak lebih dulu. Allah berdaulat, maka dia tidak butuh izin untuk bertindak. Kok ini Allah kelihatan kayak diktator. Tapi faktanya begitu bukan? Kalau dia berdaulat, kenapa dia mesti konsultasi dulu sama kita? Lagi pula kalau ini terjadi dalam kekekalan, kita belum ada. Lalu dia mau konsultasi sama siapa? Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang bijaksana. Ini adalah keputusan intratrinitarian. Kalau saya pakai bahasa karikatural, ini adalah diskusi intratrinitarian. Allah Tritunggal yang maha bijak, maha tahu dan maha baik itu mengambil keputusan ini. Dia tidak butuh izin manusia untuk melakukan itu. Yang kedua, Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal baik selama tinggal di Indonesia? Saya pakai contoh ini. Bapak Ibu senang jadi orang Indonesia? Meskipun kita kadang-kadang bergumul, tetap aja senang. Saya tidak tahu Bapak Ibu senang atau enggak.
Tapi paling enggak hari ini senang ada di sini, atau Bapak Ibu senang kan? Bapak Ibu, saya mau kasih satu hal. Perasaan sukacita itu ada. Bapak Ibu ada di Indonesia, kita nggak pernah minta. Kita nggak pernah request kan? Nggak pernah. Tapi Bapak Ibu lahir di Indonesia, lahir dalam keluarga yang bahagia, dan seterusnya, sehingga kita sukacita. Lepas dari segala persoalan ya. Tetapi kita sukacita di situ. Itu lahir dari kedaulatan Allah. Allah nggak pernah tanya kita nggak pernah komplain itu. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya? Tetapi kenapa urusan pemilihan Allah, Bapak Ibu dan saya komplain? Harusnya komplain juga. Saya nggak suka hidup baik ini. Saya mau menderita aja. Kita nggak pernah komplain. Dua ini. Lahir di Indonesia dalam kondisi yang baik. Di dalam alam yang baik. Sebagai orang yang lahir di Indonesia dari suku apalah itu. Dan kadang-kadang kita bangga sehingga semua suku yang lain itu jadi jelek. Kita bisa bangga dengan itu. Kita bisa bersuka cita dengan itu. Tetapi itu lahir dari keputusan Allah yang berdaulat. Kita nggak komplain. Giliran sampai kepada predestinasi, kita komplain. Ini dua hal yang lahir dari satu sumber yang sama. Allah yang berdaulat. Kadang-kadang standar kita ganda. Kalau menyenangkan dan sesuai dengan hati kita nggak komplain. Begitu giliran sampai kepada sesuatu yang nggak cocok dengan pikiran dan hati kita, baru kita komplain. Ya gitu manusia berdosa, saya juga begitu. Tapi Bapak Ibu ingat ini, apakah ini keputusan yang adil? Adil itu bukan sama rata sama rasa. Sekali lagi, adil bukan sama rata sama rasa. Adil berarti memberikan yang seharusnya. Kalau saya harus dapat A, saya dapat A, itu berarti saya mendapatkan keadilan. Dalam relasi saya dengan Bapak Ibu harus mendapatkan firman Allah yang baik. Saya kasih firman Allah yang baik, itu keadilan. Kalau Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan firman Allah yang baik, saya persiapan main-main sehingga saya tidak kasih yang terbaik, saya berlaku tidak adil kepada Bapak Ibu dan saya. Mendapat adil berarti memberikan yang seharusnya. Itu adil. Maka apakah predestinasi ini adil? Kalau orang binasa, ada yang selamat. Apakah adil bagi yang binasa? Bapak Ibu, orang kalau binasa, dia akan menerima yang seharusnya, bukan? Setuju nggak ya? Upah dosa adalah maut. Maka kalau dia berdosa, dia masuk neraka, dia binasa. Adil nggak? Oh, memang dia terima yang seharusnya. Lalu apa yang mau kita komplain? Kalau saya bersalah di hadapan hukum, lalu saya dihukum, saya nggak bisa bilang ini nggak adil. Justru ini adil. Sehingga orang binasa itu bukti keadilan Allah. Allah memberikan yang seharusnya. Maka saya pakai pertanyaan di sini, jadi siapa yang diperlakukan tidak adil di sini? Wong dia dapat yang seharusnya. Maka saya kira tuduhan bahwa Allah tidak adil karena ada orang yang tidak diselamatkan, ini adalah tuduhan yang justru tidak adil. Kita minta Allah untuk berlaku tidak adil di sini. Kalau Bapak Ibu dan saya mau adil, ya sudah. Orang semua dapatkan. Upah dosa adalah maut. Terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Sama seperti pengemis. Kalau saya pakai Allah bilang ini adalah hakku. Kalau Bapak Ibu dan saya kasih pengemis, apakah berhak pengemis bilang, Bapak Ibu kan banyak pengemis tuh. Atau kadang-kadang yang main biola di pinggir jalan tuh banyak. Di Depok aja lah, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Lampu merah dekat pom bensin tuh, Juanda itu. Kan ada beberapa yang main. Lalu saya punya uang 1.000. Saya kasih kepada pemain biola yang pertama. Apakah pemain biola yang kedua akan teriak, Om, punya saya mana? Lalu saya bilang, enggak, saya enggak kasih kamu. Lalu dia bilang, tidak adil. Saya akan tuntut kamu di pengadilan. Kenapa kasih dia ke kasih saya? Jawaban paling sederhana adalah uang 1.000 itu punya saya. Saya berhak untuk memberikan kepada siapa yang saya mau. Bapak Ibu dan saya tidak berhak untuk tuntut Allah kasih saya keselamatan. Allah kasih Bapak Ibu dan saya keselamatan karena dia mau kasih. Itu punyanya dia. Kalau dia tidak mau, Bapak Ibu dan saya hari ini menikmati kebinasaan. Tapi pertanyaannya sekali lagi adalah siapa yang telah diperlakukan tidak adil? Gak ada. Yang kedua, siapa yang diperlakukan tidak adil? Orang selamat. Itu memang dia tidak dapat yang seharusnya. Tetapi tidak dapat yang seharusnya di dalam bahasa Alkitab itu berarti anugerah. Itu bukan ketidakadilan. Jadi yang masuk neraka dapat keadilan Tuhan. Yang diselamatkan itu dapat apa?
dapat anugerah Tuhan. Siapa yang diperlakukan tidak adil di sini? 10 ini mewakili semua harusnya masuk neraka. Lalu Allah di dalam kebaikannya dia, ya sudahlah yang ini dapat keadilannya saya mau pilih yang 5 ini. Kemudian dia ambil yang 5 ini. Waktu dia ambil yang 5 ini Bapak Ibu, yang ini menikmati apa yang disebut sebagai kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan. Mendapatkan lebih dari yang seharusnya, yang tidak pantas didapatkan. Terminologi Alkitab menyebut ini sebagai anugerah. Jadi 1 dapat anugerah kasih Allah, 1 dapat keadilan Allah. Kita tidak bisa buat kategori adil dan tidak adil. Mungkin kategorinya adalah adil dan non adil. Kalau kita mau gambar mungkin beginilah. Ini adil, ini non adil. Non adil kita bagi jadi 2. Kita bilang ketidakadilan dan anugerah. Ini bentuk positif dari ini. Ini bentuk negatif dari ini. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini tidak adil. Kenapa? Karena waktu kita ngomong kita diselamatkan oleh anugerah sekalipun, itu melibatkan 2 hal. Kasih dan keadilan. Kasih, karena Allah menyelamatkan yang tidak layak untuk diselamatkan. Sekali lagi, ini melibatkan kasih. Dia pilih yang tidak layak, kemudian dia kasih. Lalu kemudian kita yang selamat bilang, tapi kasihan yang lain yang gak selamat, itu bagaimana? Bapak Ibu, kasih itu eksklusif. Bisa tangkap maksud saya? Yang namanya cinta kasih itu pasti eksklusif. Saya suka pakai contoh ini. Apakah ada, kalau ada 10 wanita yang berteman akrab, lalu kemudian ada seorang laki-laki yang dekat dengan salah satu perempuan dari 10 perempuan itu, lalu dia pilih menjadi pacar dan kemudian menjadi istri, apakah mungkin yang dipilih menjadi pacar dan istri itu berkata, pacarku, engkau tidak adil. Seharusnya engkau mengasihi dan mencintai 9 yang lain sama seperti engkau mengasihi dan mencintai aku. Apakah akan begitu? Yang ada juga kalau yang pria itu bilang, pacarku atau istriku, supaya adil, biarlah saya ambil semua temanmu juga menjadi istriku. Langsung yang satu itu pasti teriak. Kenapa dia teriak? Harusnya dia berteriak, inilah keadilan. Tapi saudara dan saya nggak akan lakukan itu. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu mesti eksklusif. Allah melakukan apa yang normal di dalam kehidupan manusia. Cinta kasih itu eksklusif. Dia memberikannya kepada siapa yang dia mau berikan. Apakah ini tidak adil? Adil. Karena murka Allah tidak diberikan kepada kita, tetapi diberikan kepada pengganti kita. Sehingga hukuman tetap jalan. Kadang-kadang dibilang tidak adil, seolah-olah hukuman gak jalan. Hukuman jalan kan? Tetapi bukan kepada kita, kepada Kristus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita sehingga kita lolos dari penghakiman Allah. Ketidakbenaran kita diperhitungkan kepada Kristus sehingga murka yang seharusnya ditimpakan kepada kita ditimpakan kepada Kristus. Jelas ini bicara mengenai keadilan. Jadi ketika saudara dan saya bicara mengenai anugerah, kita tidak meniadakan yang disebut sebagai keadilan. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang telah diperlakukan tidak adil? Gak ada. Tentu Bapak Ibu tetap bisa menemukan titik buta di dalam penjelasan ini. Tapi ini misteri yang pertama. Misteri keadilan Tuhan di dalam proses pemilihan. Saya bilang ini misteri karena saya tahu ini masih bisa diperdebatkan. Masalah yang kedua adalah masalah kebebasan. Kalau Allah telah menetapkan sejak semula, apakah manusia masih bebas? Ini penjelasan mungkin agak sedikit memutar Bapak Ibu, tetapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk pikir, bebas dan otonom itu 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang kita mempersamakan otonomi dengan kebebasan. Kedaulatan Allah itu memang, kedaulatan itu pasti berbenturan dengan otonomi.
Sekali lagi, kedaulatan sering berbenturan dengan otonomi. Tetapi kedaulatan tidak pernah berbenturan dengan kebebasan. Apa artinya otonomi? Otonomi dari kata auto dan nomos, berarti hukum sendiri. Saya menentukan hukum saya sendiri, saya hidup di luar batas-batas yang ditetapkan. Sehingga kalau ada satu negara yang berdaulat, saat ini meskipun kita bilang ada otonomi daerah, tetapi daerah tidak bisa semena-mena melawan Undang-Undang Dasar 45 paling tidak, sebagai dasar negara. Jadi ada undang-undang yang diterima oleh bangsa kita yang berdaulat ini, sehingga waktu otonomi daerah diterapkan, dia seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada satu daerah yang menyebut diri otonom, lalu dia melawan seluruh undang-undang yang ada di dalam negara Indonesia yang berdaulat ini, dia akan dihabisi. Kenapa? Karena yang namanya otonomi itu betul-betul berbenturan dengan apa yang disebut sebagai kedaulatan. Jika otonomi itu diterjemahkan hari ini sebagai hukum sendiri dan di luar daripada batas-batas hukum secara umum, maka di dalam negara berdaulat sekalipun otonomi ini kemudian dipersoalkan di dalam tanda petik. Jika sekali lagi saya bilang saya ada dalam negara yang berdaulat namun saya mau otonom, ini dua hal yang kemudian akan berbenturan. Tetapi kalau dengan kebebasan, saya kira kedaulatan itu tidak bertentangan dengan kebebasan. Sehingga Bapak Ibu dan saya perlu memilah dengan jelas antara otonomi dan kebebasan. Adam dan Hawa menghendaki apa yang disebut sebagai otonomi, bukan kebebasan. Mereka mau hidup, mereka mau bikin aturan sendiri bersama-sama dengan setan. Setan kasih ide, kemudian mereka menentukan. Jadi ini bukan bicara mengenai kebebasan. Ini bicara mengenai otonomi. Mereka pakai kebebasan mereka untuk menjadi otonom dari Allah, lepas dari hukum-hukum Allah. Ini masalah. Tetapi kalau hanya kebebasan saja, Allah yang berdaulat dan manusia yang bebas, itu tidak bertentangan. Bapak Ibu, yang namanya kebebasan pasti ada batas-batasnya. Ya, ini saya kira ini sudah saya ulangi berkali-kali lah gitu. Yang namanya kebebasan sejati pasti ada batasnya. Gak ada itu bebas sebebas-bebasnya kan. Bebas yang tanpa batas itu gak pernah ada. Itu hanya bisa diomongin, tapi gak mungkin bisa diterapkan. Karena kalau kita bilang bebas yang sejati adalah bebas yang sebebas-bebasnya, pertanyaan selanjutnya apakah harus bebas sebebas-bebasnya? Kemudian orang itu akan bilang ya harus bebas sebebas-bebasnya. Loh, kok pakai kata harus? Kata harus sudah mengandaikan ada batasan. Seringkali orang muda suka selalu bilang begini, saya menginginkan kebebasan, saya ingin bebas sebebas-bebasnya. Naif, gak mungkin. Kalau orang tanya, jadi kamu harus bebas sebebas-bebasnya? Iya dong. Ya sudah, kenapa kamu pakai kata harus? Kalau kita mau bebas, mestinya agak sedikit moderat. Saya menginginkan kebebasan, tetapi saya juga sadar bahwa orang lain punya kebebasan. Bapak Ibu, kebebasan yang sejati justru saudara dapatkan jika saudara dan saya ada di dalam batas-batas tertentu. Saya nggak tahu sudah berapa ratus atau berapa ribu kali saya bilang kalimat ini. Ikan kalau mau bebas mesti ada dalam air. Kereta kalau mau bebas mesti ada di relnya. Justru dia ada dalam batas-batasnya, baru dia bisa bebas. Jika tidak, dia tidak mungkin menikmati kebebasan. Itu kehancuran. Yang namanya ciptaan itu terbatas. Dia hanya bisa hidup kalau dia menerima batas-batas itu. Maka kalau saudara dan saya ingin menikmati kebebasan, justru saudara dan saya harus membiarkan diri kita dibatasi oleh Allah yang berdaulat. Dan sebenarnya sekali lagi tidak ada persoalan dengan ini. Kebebasan tetap bisa ada di dalam negara yang berdaulat, bahkan seorang presiden yang berdaulat. Saudara dan saya tetap bisa bebas, artinya ini kompatibel. Maka di dalam negara yang paling berdaulat sekalipun orang masih bisa ngomong mengenai kebebasan. Kita di Indonesia, kita mengakui negara kita berdaulat, kita nggak mau diatur oleh bangsa lain. Tetapi pada saat yang sama, kita juga mengakui bahwa kita bebas. Itu berarti ini dua hal yang sama. Dua hal yang berbeda, namun tidak bertentangan. Kalau Bapak Ibu dan saya tanya lagi, apakah kita bebas? Faktanya bagaimana? Faktanya Bapak Ibu dan saya bebas kan? Bebas berarti saya mampu melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan akal dan keinginan hati saya.
Bapak Ibu sampai hari ini masih melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan dan keinginan hati, bukan? Allah berdaulat, Alkitab ngomong itu dengan jelas. Datang sini siapa yang paksa hari ini? Gak ada. Bapak Ibu mempertimbangkan, Bapak Ibu yang mau, Bapak Ibu yang datang. Di Palembang itu pernah kita punya seorang pendeta Amin Chung. Pendeta yang baik. Bapak Ibu kalau sebenarnya nanti satu saat dapat pendeta yang kayak begini, Bapak Ibu masih bersyukur. Saya tidak melakukan tanggung jawab saya. Pendeta Amin Chung setelah dia injili orang masuk ke gereja, setiap hari Minggu siang sebelum ibadah sore, dia naik sepeda di Palembang, kelilingi satu-satu rumah jemaat, sore ke gereja ya, sore ke gereja ya. Bapak Ibu saya WA pun enggak, pendeta Amin Chung melakukan itu. Bagi saya dia melakukan tugas seorang gembala. Dia mengerjakan tanggung jawabnya, tapi jangan minta saya melakukan itu. Tapi dia enggak pernah paksa, siapa yang mau datang mereka datang. Bukankah mereka datang, Bapak Ibu datang hari ini karena faktanya Bapak Ibu bebas. Gak ada yang paksa. Ini fakta mengatakan bahwa Bapak Ibu bebas. Alkitab mengakomodir dua-duanya. Allah berdaulat, manusia bebas. Tetapi mungkin kita bisa bicara mengenai kemampuan moral. Kemampuan untuk menggunakan kebebasan. Satu sisi kita bebas. Tapi apakah kita bisa punya kemampuan untuk menggunakan kebebasan dengan benar atau tidak? Ini yang mesti dibedakan. Doktrin kerusakan total manusia itu bicara mengenai hal ini, kekuatan moral dan kelemahan secara moral. Satu sisi memang kita punya kemampuan moral. Kekuatan moral itu diberikan oleh Allah setelah kita bisa mengalami kelahiran baru, sehingga kita bisa pilih yang baik sesuai dengan pikiran dan hati. Kita bebas lakukan itu. Tetapi kalau kita belum mengalami kelahiran baru, kita mengalami apa yang disebut sebagai kelemahan secara moral. Kita bebas, tetapi kita hanya pakai kebebasan kita untuk melakukan yang jahat dan jahat. Makanya minggu lalu saya bilang, gak ada yang paksa kita untuk melakukan kejahatan. Total depravity of man mengatakan bahwa manusia tidak mungkin melakukan kebaikan sejati. Tapi itu tidak berarti bahwa dia terpaksa melakukan kejahatan. Memang dia punya keinginan dan pikiran itu jahat. Sehingga dia lakukan kejahatan dengan rela. Bahkan dia senang melakukan itu. Dia menikmati dosa. Sehingga ini fakta bahwa Bapak Ibu dan saya bebas. Sekali lagi, Alkitab bilang kita bebas. Alkitab juga bilang Allah berdaulat. Tetapi sekali lagi ini tetap saja misteri. Ada yang tidak bisa dijelaskan. Maka bagian terakhir Bapak Ibu. Tidak semua hal dijelaskan oleh Alkitab. Ulangan pasal 29 ayat 29 dia bilang hal-hal yang dinyatakan Allah itu untuk manusia. Tetapi ada hal-hal yang tidak dinyatakan oleh Allah itu untuk Allah sendiri. Maka saudara dan saya akan menemukan tidak ada satu doktrin pun yang sempurna. Saudara dan saya hanya bisa bicara mengenai doktrin atau pengajaran yang mendekati kebenaran Alkitab. Tidak akan ada doktrin yang sempurna. Termasuk penjelasan hari ini, sekali lagi Bapak Ibu dan saya akan menemukan titik buta yang bisa kita diskusikan. Bahkan bisa kita perdebatkan. Tetapi dalam perdebatan kita bisa menentukan mana yang lebih dekat kepada penjelasan Alkitab. Karena Allah tidak menyatakan semuanya dan tidak terus memberi penjelasan semuanya, maka wajar jika ada misteri. Ada paradoks, ada hal-hal yang terlihat bertentangan namun sebenarnya tidak. Ada hal-hal yang misterius. Bagi saya agama yang benar memberi tempat bagi misteri. Sekali lagi, agama yang benar pasti memberi tempat kepada misteri. Karena agama yang benar berurusan dengan Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang melampaui kemampuan akal budi manusia untuk mengerti Dia secara tuntas. Kalau kita tidak mungkin bisa mengerti Allah secara tuntas, mesti ada misteri di sana. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya? Kalau ada agama yang bisa menjelaskan Allahnya secara tuntas, Allahnya kecil banget. Kalau saya jadi Bapak Ibu, saya nggak akan ke sana. Allah yang bisa dijelaskan tuntas oleh akal budi saya adalah Allah yang lebih kecil dari saya. Harusnya saya jadi Allahnya Dia, bukan Dia jadi Allahnya saya. Tetapi Allahnya orang Kristen adalah Allah yang absolut, Allah yang melampaui kemampuan akal budi manusia untuk mengerti Dia, mengerti seluruh rencananya Dia. Maka mesti ada misteri di situ. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Maka Bapak Ibu dan saya pun mesti rendah hati untuk mengakui bahwa ada titik di mana kita tidak menjelaskan sesuatu. Kalau ketemu satu pendeta yang bisa menjelaskan semua, Bapak Ibu tanya baik-baik. Dia punya Allah serius atau main-main? Tetapi begini, meskipun Allah tidak menjelaskan semua, tetapi Allah memberi penjelasan melalui Alkitab. Adalah tugas Bapak Ibu dan saya untuk menerima sejauh apa yang dinyatakan. Alkitab adalah firman Allah
dia diinspirasi oleh Allah, berarti dia berasal dari Allah. Dia benar, ineran. Dia tidak bersalah, infallible. Dia benar di dalam seluruh yang diajarkan. Berarti ini infallible, tidak bersalah dalam apapun yang diajarkan. Termasuk ketika dia mengajarkan Bapak Ibu dan saya bebas, namun Allah berdaulat. Dia ineran. Waktu pertama kali ditulis, sama sekali tidak ada kesalahan di sana. Bapak Ibu dan saya, kalau kita terima hal ini, maka Bapak Ibu dan saya mesti membuka hati untuk menerima apa yang tertulis di sana. Tertulislah di dalam Alkitab seperti yang Bapak Ibu dan saya baca hari ini. Bahwa Allah melakukan apa yang disebut sebagai pemilihan. Allah membiarkan atau menolak sebagian. Itu tertulis dengan jelas. Bahwa ada hal yang Bapak Ibu dan saya tidak bisa jelaskan. Tetap saja Bapak Ibu dan saya pada akhirnya harus menerima apa yang dinyatakan kepada kita. Saya tutup dengan ini. Bapak Ibu boleh jawab pertanyaan ini. Bagaimana manusia memperoleh keselamatan? Saya tidak sendirian kan? Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau selamat, Bapak Ibu harus bertindak, bukan? Betul Allah yang bekerja, tetapi kita mesti bertindak. Percaya dan datang kepada Kristus. Itu jelas. Untuk memperoleh keselamatan, Allah harus bekerja. Namun Allah tidak meniadakan unsur manusia di situ. Setelah dia dia melahirbarukan kita. Dia menggerakkan kita untuk percaya. Kita datang kepada dia. Tapi pertanyaan kedua. Kalau memang memperoleh keselamatan adalah urusan percaya dan datang kepada Kristus, pertanyaannya adalah mengapa tidak semua orang percaya? Apakah ini urusan kapasitas intelektual? Bukankah kalau kita mau jujur, banyak orang di luar sana yang tidak percaya, itu lebih cerdas dari kita. Maka ini bukan masalah intelektual, bukan? Kalau tidak semua orang percaya, Alkitab bilang ini masalah yang kedua. Bergantung kepada karya Roh Kudus. Kita selamat satu sisi karena kelihatannya kita percaya. Tetapi tidak semua orang percaya. Hanya sebagian orang percaya. Alkitab bilang karena itu sangat bergantung kepada pekerjaan Allah Roh Kudus. Maka yang ketiga, mengapa Roh Kudus tidak beranugerah bagi semua? Saya kira ini menjadi pertanyaan kunci, kan? Kita selamat karena di dalam secara kasat mata kita datang. Tetapi ada yang tidak percaya, itu berarti ini bukan masalah kemampuan intelektual manusia, kapasitas untuk memahami kebenaran. Tapi ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Kalau ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus, maka pertanyaan ketiga adalah mengapa Roh Kudus tidak beranugerah bagi semua? Mungkin kita bisa bilang ini karena dia bekerja berdasarkan kedaulatannya dia, berdasarkan pilihan yang berdaulat. Karena memang sudah dipilih, siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Kalau saudara lihat kepada Alkitab, ini aja penjelasannya. Saya kira kita sampai di sini. Dan saya berharap sampai dengan 3 pertanyaan ini, paling tidak Bapak Ibu dan saya dituntun untuk sampai kepada satu titik ini. Bapak Ibu dan saya hari ini jika menikmati keselamatan, itu anugerah Tuhan semata-mata. Mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami hari ini berhadapan dengan satu doktrin yang diajarkan oleh kitab suci kepada kami. Bahwa Allah memilih orang-orang yang seharusnya binasa untuk menikmati keselamatan. Di dalam kekekalan ia telah memilih berdasarkan kasih dan kedaulatannya. Namun Alkitab juga memberi petunjuk kepada kami. Ada orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Dibiarkan untuk menikmati akibat daripada dosa mereka. Allah menolak mereka. Maka kami berdoa, Tuhan, kami bersyukur. Jika hari ini kami menikmati keselamatan, itu karena Engkau menentukan untuk tidak menolak kami. Namun Engkau mau berbelas kasihan kepada kami. Menarik kami yang seharusnya binasa ini untuk menikmati keselamatan di dalam Engkau. Biarlah melalui seluruh penjelasan ini kami boleh melihat betapa besar anugerah Tuhan bagi kami. Meskipun hati kami masih memiliki begitu banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab sampai dengan kematian kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk bersyukur sekaligus menundukkan pikiran kami kepada Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.